Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mimil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah Ya Rabbi mil Mustafa balligh maqasid Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin Wabil khusus yang kami hormati Ketua DKM Mushola Asy-Syariah Bapak Riko Novianto beserta anggota dan pengurus yang lainnya yang kami hormati Seksi Umumiyah Bapak Redi, Bapak Winarto, Bapak Zainal, Bapak Wiono dan juga bapak-bapak yang lainnya Hadratil Mukarram wa Mukarram Al-Ustaz Al-Haj Abu Hasan Asy'ari SMM Lurah hormat kita wabil khusus sahibul wilayah yang kami hormati Bapak Ketua RW 29 Bapak Unik Sadikin Mata'ana Wabitul Hayatihi mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya Allah berikan panjang umurnya kepada Bapak Ibu kita Allah berkahi kehidupan Allah berkahi rumah tangganya dan juga para orang tua kita Bapak Haji Suritno, Bapak Nasuki dan juga bapak-bapak yang lainnya yang dalam hal ini tidak kami sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada para hadirin jamaah sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga wabil khusus kepada anak-anakku, saudara anak andalan Rangga dan Adit alhamdulillah beliau mudah-mudahan calon orang yang sukses menjadi anak yang soleh yang mengangkat derajat kedua orang tuanya amin ya rabbal alamin. Salam serta salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita sekalian selaku umatnya mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan
syafaat amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebagaimana biasa sebelum kaji kita awali atau kita mulai, kita membaca dan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri istri kita soleh dan solehah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera berangkatkan ke tanah suci Makkah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah ala haji ini ya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan sanak famili handai taulan keluarga kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Dengan barokahnya mujizatnya suratul Fatihah ini, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Wabil khusus istri dari Bapak Sugeng, mudah-mudahan segera angkat penyakitnya, kembalikan kesehatannya. Dan juga jamaah kita, barangkali ada yang sedang rekreasi, sedang kemana-mana, kita doakan mudah-mudahan diberikan keselamatan. Wabil khusus kedua DKM kita yang sedang berada di luar kota, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Dan juga alhamdulillah kiai kita Haji Zidan Baikri sudah pulang ke tanah air. Mudah-mudahan membawa predikat haji mabrur dan mabrur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, marilah kita kaji kembali. Jusnya masih juz 19. Suratnya masih surat Al-Furqan, ngabisin ya 7 ayat lagi, mudah-mudahan selesai pada pagi hari ini ya. Ayatnya ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dan yang ke-8 ya Pak ya. Yang artinya walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah atau tidak menyembah Tuhan yang lainnya, wala yaqtuluna nafsan allati harramallah, dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar, wala yaznun, dan tidak berzina. Dalam arti ayat ini, orang yang tidak menyekutukan Allah,
orang yang tidak membunuh yang diharamkan Allah, tidak boleh dianiaya, tidak boleh disakiti atau tidak boleh dibunuh ya. Kita tidak boleh. Orang-orang soleh yang nggak punya masalah, nggak punya salah apa-apa, kadang-kadang karena ada timbul rasa hasud ya, syirik di hati kita, sehingga tanpa kita sadari sifat-sifat kesyirikannya timbul. Makanya ayat ini menerangkan apabila orang yang baik-baik deh ya, tidak pernah membunuh orang yang tidak ada alasan yang benar, wala yaznu, dan tidak berzina, tidak boleh dianiaya atau dibunuh. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang yang berbuat atau yang melakukan hal ini maka akan ditimpa azab yang sangat berat ya. Jadi orang yang menganiaya, yang menyakiti orang yang tidak ada masalah akan ditimpa azab oleh Allah dengan azab yang berat. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Yudha'af lahu 'adzaban, maka akan dilipat gandakan azabnya atau siksanya yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Wa yahlud fihi, dan kekal dalam azabnya itu akan kekal selama-lamanya, muhana, dalam keadaan terhina ya. Orang kalau kita berada di neraka tentunya termasuk orang yang terhina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Illa man taba, kecuali orang-orang yang mau bertobat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihan, dan mereka berbuat amal kebaikan, ulaika yubaddilullah, maka yang seperti inilah Allah akan mengganti. Apa yang diganti? Sayyi'atihim, keburukan mereka, hasanatin, dengan kebaikan. Jadi keburukannya akan diganti oleh Allah dengan keburukan. Dalam arti walaupun dosanya sebesar apapun, sebanyak apapun, illa man taba, orang yang mau bertobat kepada Allah dan berbuat baik dengan kebaikan, maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, keburukannya diganti dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Apalagi yang orang tidak berdosa, yang berdosa saja, kalau kita mau bertobat diampuni oleh
ya. Jangan diusahakan, kita jangan sampai berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Lewat satu ayat. Oh, kelewat? Iya. Oh, iya. Dia pengen buru-buru bayar. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Wa man taba, dan bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila shalihan, dan beramal kebaikan, fa innahu, maka sesungguhnya man itu, ini kalau terjemahannya ya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yatubu ilallahi mataba, mereka itu benar-benar tobat atau tobat yang sebenar-benarnya. Jadi kita tatkala kita sudah bertobat kepada Allah, tentunya kita harus tobat yang sebenar-benarnya. Jangan sampai kayak tobat sambel ya. Waktu pedes mah kagak mau sambel lagi dah. Pedesnya hilang, pengen lagi sambelnya, makan sambel lagi ya. Jadi kita itu manusia ciptaan Allah yang disayang dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang enggak berdosa? Ada enggak kira-kira di sini yang enggak berdosa? Ada ya, walaupun kecil, disengaja maupun yang tidak, pasti ada dosa. Kadang-kadang tanpa kita sadari, tanpa kita ingeti, tahu-tahu kita menghibah orang ya. Itulah kadang-kadang yang enak banget itu ya. Kalau kita duduk-duduk itu tahu-tahu ujung-ujungnya menghibah ya, menceritakan orang. Itulah dosa yang tanpa kita sadari. Akan tetapi Allah akan menjamin apabila kita masih ada pintu tobat terbuka, kita segera bertobat ya. Setiap manusia tentunya punya dosa. Sebaik-baik manusia yang berdosa tentunya at-tawwabuna, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina la yashhaduna az-zura, dan bagi orang-orang yang tidak menyaksikan atau sebagai saksi palsu ya. Wa idza marra bil-lagwi, apabila ia melihat, menemui, berjumpa, ketemu dengan orang-orang yang sedang melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya, bil-lagwi kirama, maka melari atau menghindarkan diri karena menjaga kehormatan kita. Dalam arti sebetulnya ketika ada orang sedang bergerombol-gerombol yang agak jelas, hendaknya kita hindarin aja dah ya. Ini kadang-kadang kita diberubah ya, aduh enak banget ya. Diberubah, inilah godaan kita yang tanpa kita sadari ya.
Apalagi kalau kita lihat orang yang lagi zikir empat mata dia ya. Berempat itu lagi pada zikir, ya hendaknya kita hindari ya. Habis kalau kita nasihatin, kalau belum mendapat hidayah bukannya sadar malah marah pada kita. Kalau lagi anak saudara kita yang sedang berbuat yang kiranya tidak berfaedah, lebih baik kita menghindar saja demi menjaga kehormatan kita. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summan wa umyana. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang ketika mendengar ayat-ayat Tuhan mereka lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana, mereka itu seolah-olah menerima, bukan seperti orang yang tuli dan orang yang buta. Dalam arti ketika ada orang-orang yang mengajak kebaikan, kita dengerin ya. Makanya umatnya Nabi Nuh pada saat beliau berdakwah, ketika Nabi Nuh berceramah, kupingnya pada ditutupin. Umatnya Nabi Nuh saking alerginya nggak mau mendengarkan ceramah-ceramah kebaikan. Makanya ini bagi orang-orang yang ketika dzukiru bi ayati rabbihim, saya mendengar ayat-ayat Allah Tuhan mereka, lam yakhirru 'alaiha, mereka tentunya tidak menutup telinga mereka, sehingga apabila ditutup seperti orang yang tuli dan buta. Jadi insyaallah alhamdulillah kita yang hadir termasuk orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun situasi dan kondisinya seperti pagi-pagi sudah krimis ya. Kalau hidayah belum berpihak kepada kita, ngapain hujan-hujan ya? Tidak, alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah kepada kita. Kita jaga hadiah hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan juga orang-orang yaquluna berkata atau berdoa, Rabbana ya Tuhan kami, hablana berikanlah kepada kami, min azwajina, azwaj yang pertama za, yang kedua jim ya, jangan disamakan ya, azwajina. Jadi kita selalu berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku pasangan-pasangan, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati ya. Kita kalau punya anak soleh, hati kita sejuk ya, tenang ya. Tapi kalau anak-anak kita bengal ya, apalagi malam-malam tawuran baik, ya Allah, itu hati orang tua teriris-iris ya, bagaikan naruh telur di ujung tanduk ya. Akan tetapi masya Allah luar biasa anak-anak kita kadang-kadang tengah malam jam 1, jam 2, jam 3 pada tawuran itu di depan rumah saya ya.
Ya Allah, tanpa hari, tanpa tawuran ya. Jadi kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya mohon diberikan pasangan atau istri kita yang salihah, diberikan keturunan sebagai qurratu a'yun, sebagai penyejuk hati kita. Waja'alna, dan jadikanlah kami atau aku lil muttaqina imama, sebagai pemimpin orang-orang yang takwa ya, pemimpin kita yang dipimpin, yang di dalam rumah kita, yang di dalam lingkungan kita, orang yang bertakwa kepada Allah ya. Ini kadang-kadang gak suka, lebih sulit mengajak bagi orang yang sudah mengerti daripada orang yang belum mengerti. Inilah hambatan dan kendalanya. Ulaika yuzauna diilhamkan ya, seolah-olah jimnya hilang. Yuzauna al-ghur fata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Ulaika, orang yang seperti ini atau demikianlah orang yang selalu bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuzauna, akan diberikan balasan hurmatan bima sabaru, akan diberikan balasan yang baik karena kesabarannya ya. Kita mengajak dengan sabar ya, kita memimpin juga dengan sabar. Jadi wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, akan disambut dengan penghormatan, wa salaman, dengan ucapan salam atau selamat. Besok insya Allah jamaah yang pada hari ini sedang duduk di majlis taklim, besok akan disambut masuk ke dalam surga dengan penghormatan, dengan ucapan assalamualaikum ya jamaah asy-syariah, amin ya rabbal alamin. Akan disambut dengan penghormatan dan juga ucapan salam. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Khalidina fiha, besok akan kekal selama-lamanya, fiha, di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Kita akan dimasukkan ke dalam surga dan kekal selama-lamanya di sana. Wa hasunat mustaqarran, surga itu yang terbaik, yang paling baik buat tempat kita, wa muqaman, dan buat kediaman. Masya Allah ya. Besok kita akan dibangunkan istana oleh Allah di dalam surga, amin ya rabbal alamin. Khasiatnya kalau kita mendawamkan minimal sehari 10 kali baca surat Al-Ikhlas, besok akan dibangunkan istana dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang pada pagi hari ini sedang duduk di taman surganya Allah, dan juga dengan wasilahnya kita duduk di taman surganya Allah, dosa-dosa kedua orang tua akan diampuni oleh Allah karena anak-anaknya soleh, mau menuntut ilmu. Sebab duduk di majlis taklim itu pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Udah pernah sholat 1000 rakaat udah? Nah, kalau kita
kita di sana di Makkah Madinah. Di Madinah kita sholat arba'in. 7 arba'in itu 40 waktu, dalam arti nggak ada putusnya kita berjamaah ya di Makkah di Madinah. Maka dikasih kesempatan ketika haji di Madinah untuk melakukan sholat arba'in. Pahalanya luar biasa, beribu-ribu rakaat. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Yang sudah umroh mudah berangkat lagi, yang belum umroh mudah Allah berangkatkan segera. Amin ya rabbal alamin. Ini ayat pamungkas di surat Al-Furqan. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizama. Qul katakanlah Muhammad kepada siapa engkau mengatakan kepada orang-orang musyrik, ma ya'bahu bikum rabbi, tidak akan mengindahkan atau Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu atau kalian laula du'a'ukum, walaupun ibadah kalian. Namun ibadah kalian apa ibadahnya terkala di alam dunia ya, beda dengan ibadah kita sebagai seorang muslim. Makanya baginda Rasul disuruh dianjurkan untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik ya, Allah tidak akan mengindahkan kamu atau kalian nanti pada hari kiamat. Fakadzabatum fasawfa yakunu lizama. Ibadah apa sih kalian, padahal sesungguhnya kalian mendustakannya, maka nanti kelak azab akan menimpamu. Jadi akan ditimpa siksa oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketika kita musyrik menyekutukan Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan sebagai orang yang memeluk agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala ya Islam ya. Dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu pesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat atau mati kecuali wafat dalam keadaan memeluk agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Waktu jualah yang memisahkan kita. Alhamdulillah surat Al-Furqan sudah selesai, sudah hatam. Insyaallah Allah berikan panjang umur, waktu-waktu yang akan datang kita meningkat pada surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu artinya syair ya. Pada zamannya Rasul, zamannya para sahabat, banyak ahli-ahli syair. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna
kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.